Penantian panjang seputar bursa transfer Persib Bandung akhirnya menemui kepastian. Kabar yang sejak lama ditunggu Boboto di berbagai penjuru tanah air resmi diumumkan hari ini. Oleh Romaini sah bergabung dengan Persib Bandung. Penyerang asal Eropa itu langsung mengikat kontrak jangka panjang melalui prosesi penandatanganan yang digelar tertutup, namun syarat makna di kota Bandung. Resminya Oleh Romaini berseragam Maung Bandung menjadi penanda dimulainya fase baru bagi Persib. Kehadirannya bukan sekedar menambah kedalaman skuad, melainkan mencerminkan peningkatan ambisi klub dari sekedar berkuasa di kompetisi domestik menuju persaingan serius di level Asia. Pengumuman ini sekaligus menutup berbagai rumor yang beredar selama berbulan-bulan. Manajemen Persib memilih melangkah tenang dan minim exposure hingga akhirnya memastikan transfer tersebut secara resmi. Peresmian Oleh Romaini pun berlangsung sederhana, tanpa selebrasi berlebihan. Justru dari suasana yang bersahaja itu terpancar kesungguhan Persib dalam membangun masa depan. Penandatanganan kontrak dilakukan langsung oleh Romaini bersama jajaran manajemen klub. Dengan ekspresi tenang dan penuh percaya diri, Oleh Romaini membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak. Momen ini menjadi awal perjalanan baru bagi Persib Bandung, sekaligus simbol dimulainya proyek jangka panjang yang lebih besar dan visioner. Kedatangan Oleh Romaini jelas bukan transfer biasa. Klub melihatnya sebagai elemen penting dalam proses transformasi tim. Ia dikenal sebagai striker modern khas Eropa, tangguh dalam duel, piawai mencari ruang, disiplin secara taktik, serta memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Namun, bukan hanya kemampuan teknis yang membuat Persib terpikat. Mentalitas Oleh Romaini menjadi nilai tambah yang signifikan. Ia dikenal sebagai pemain yang menyukai tantangan dan selalu berambisi meninggalkan kontribusi berarti di setiap klub yang ia bela. Dalam pernyataan singkat setelah peresmian, Oleh Romaini menegaskan bahwa kedatangannya ke Bandung bukan sekedar untuk bermain, melainkan untuk meraih kemenangan, berkembang, dan menorehkan sejarah bersama Persib. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memegang peranan penting dalam terwujudnya transfer ini. Pelatih asal Kroasia tersebut dikenal sangat teliti dalam memilih pemain. Setiap rekrutan harus sejalan dengan filosofi permainan, karakter tim, serta visi jangka panjang klub. Bojan Hodak menilai Oleh Romaini sebagai kepingan yang selama ini dibutuhkan, seorang penyerang yang mampu menjadi pembeda, terutama di pertandingan-pertandingan besar, termasuk di kompetisi Asia. Menurutnya, Oleh Romaini memiliki mental juara dan pemahaman permainan di level tinggi. Transfer ini menegaskan pergeseran cara pandang Persib Bandung. Klub kini tidak hanya berfokus pada Liga 1, melainkan juga menatap prestasi di kancah Asia. Manajemen menyadari bahwa untuk bersaing di level kontinental, dibutuhkan pemain dengan pengalaman internasional, mental kuat, serta pemahaman taktik modern. Oleh Romaini dinilai memenuhi seluruh aspek tersebut. Kontrak jangka panjang yang disepakati menjadi bukti komitmen bersama. Persib yakin pada kualitas Oleh Romaini dan sang pemain percaya pada proyek besar yang tengah dibangun Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan rasa puasnya terhadap penampilan Ramon Tanque de Andrade Sousa yang semakin tajam sebagai ujung tombak Maung Bandung. Striker asal Brasil itu kembali berperan krusial saat Persib meraih kemenangan 2-0 atas Bayangkara FC pada pekan ke-15 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam pertandingan tersebut, Tanque memborong 2 gol yang tercipta pada menit ke-10 dan menit ke-62. Hasil positif ini tidak hanya memastikan tambahan 3 poin, tetapi juga mengantar Persib naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 31 poin. Hodak menegaskan bahwa Bayangkara FC merupakan lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Sejak sebelum laga, ia telah memperkirakan pertandingan akan berjalan alot, terutama karena kekuatan lini pertahanan tim tamu. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa pertandingan ini akan sulit. Bayangkara FC bertahan dengan sangat rapi dan disiplin. Namun, kami bersyukur mampu mencetak 2 gol dan mengamankan kemenangan, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers usai pertandingan. Di balik kemenangan tersebut, Hodak secara khusus mengapresiasi perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Ramon Tanque. Setelah sempat kesulitan mencetak gol di awal musim, sang striker kini mulai memperlihatkan kapasitas terbaiknya. Hingga saat ini, Tanque telah mengoleksi 4 gol bersama Persib dengan rincian 3 gol di ajang Super League dan 1 gol di AFC Champions League 2. Menurut Hodak, meningkatnya performa Tanque tidak terlepas dari pendekatan psikologis yang diterapkan oleh tim pelatih. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan tekanan berlebih kepada sang pemain.
Saya tidak pernah mengultimatumnya. Ketika dia belum mencetak gol di awal musim, kami terus memberikan dukungan dan motivasi. Dia selalu bekerja keras dan memberikan usaha terbaik. Jelas pelatih asal Kroasia itu. Hodak meyakini bahwa gol perdana menjadi titik balik bagi kepercayaan diri Tanke. Setelah itu, gol-gol berikutnya tinggal menunggu momentum. Selain puas dengan kontribusi Tanke, Hodak juga merasa senang karena seluruh penyerang Persib mampu memberikan dampak positif sepanjang musim, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Di awal musim, Barros tampil tajam. Jung juga menunjukkan kualitas sebelum mengalami cedera. Kini Ramon sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Saya senang karena semua penyerang kami mampu mencetak gol, tutup Hodak. Kemenangan atas Bayangkara FC pun menjadi bekal berharga bagi Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, sekaligus menegaskan konsistensi Maung Bandung dalam persaingan papan atas Super League 2025-2026. Walau jendela transfer Januari 2026 belum resmi dimulai, suasananya sudah terasa memanas dengan munculnya satu nama yang menjadi pusat perhatian, yakni Ricky Kambuaya. Gelandang milik Dewa United itu mendadak ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan dua klub besar Liga 1, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Ricky Kambuaya bukanlah sosok asing di kancah sepak bola nasional. Pemain asal Papua ini dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan stamina kuat dan gaya bermain agresif yang kerap memberi dampak besar di pertandingan. Konsistensi penampilannya bersama Dewa United membuat namanya kembali menarik minat klub-klub elit. Menjelang pertengahan musim Liga 1 2025-2026, situasi ini dianggap momentum ideal bagi tim papan atas untuk menambah kekuatan. Persija Jakarta disebut sebagai salah satu peminat utama. Macan Kemayoran dikabarkan tengah membidik gelandang berpengalaman guna meningkatkan kualitas transisi permainan serta intensitas di lini tengah. Kambuaya dinilai sesuai dengan kebutuhan Persija yang ingin tampil lebih cepat dan dinamis pada paruh kedua musim. Jam terbang di laga-laga besar serta ketahanan mental di bawah tekanan menjadi keunggulan tersendiri. Kabar ketertarikan Persija pun ramai dibahas di media sosial. Banyak supporter berharap kehadiran Kambuaya dapat menjadi pemicu kebangkitan tim dalam persaingan papan atas Liga 1. Namun, Persija bukan satu-satunya klub yang dikaitkan. Persib Bandung juga masuk dalam pusaran rumor transfer. Bagi Maung Bandung, Kambuaya bukan nama baru karena pernah menjadi bagian penting dari tim pada musim-musim sebelumnya. Ikatan emosional dengan klub dan bobotoh menjadi alasan kuat mengapa isu kepindahan ini dinilai realistis. Potensi reuni Kambuaya dengan Persib diyakini bisa menghadirkan stabilitas sekaligus suntikan energi di sektor tengah. Situasi kontrak Kambuaya di Dewa United turut memperbesar spekulasi. Masa baktinya disebut memasuki periode krusial, sehingga membuka peluang bagi klub lain untuk melakukan pendekatan lebih awal pada bursa Januari. Kondisi tersebut membuat skenario transfer kian terbuka. Klub peminat memiliki kesempatan untuk bergerak cepat sebelum kompetisi memasuki fase penentuan. Bagi Dewa United, Kambuaya memiliki peran yang sangat vital. Ia menjabat sebagai kapten tim sekaligus menjadi poros utama permainan yang menghubungkan lini bertahan dan menyerang. Kehilangan dirinya di tengah musim tentu menjadi tantangan besar bagi Tangsel Warriors. Keseimbangan dan konsistensi tim berpotensi terganggu jika tidak segera menemukan pengganti sepadan. Namun, dinamika sepak bola profesional kerap menempatkan klub dalam dilema. Ketika tawaran menarik datang dan kontrak pemain mendekati akhir, keputusan strategis harus diambil dengan penuh pertimbangan. Manajemen Dewa United diperkirakan akan berupaya mempertahankan Kambuaya setidaknya hingga akhir musim. Opsi perpanjangan kontrak maupun renegosiasi diyakini menjadi bagian dari rencana internal klub. Dari sisi pemain, masa depan Kambuaya juga masih menjadi tanda tanya. Pilihan untuk mencari tantangan baru, kembali ke klub lama atau bertahan sebagai simbol Dewa United sama-sama menyimpan peluang dan risiko. Faktor kesempatan bermain, target prestasi hingga peluang tampil di level internasional diyakini menjadi pertimbangan utama. Sebagai pemain langganan tim nasional, keputusan ini tentu tidak bisa diambil secara emosional. Rivalitas Persija dan Persib dalam perebutan pemain selalu menarik perhatian publik. Jika rumor ini benar terwujud, saga transfer Kambuaya berpotensi menjadi salah satu cerita terbesar di bursa Januari 2026. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Namun, derasnya rumor yang terus berembus menandakan adanya pergerakan di balik layar.
Bursa transfer memang masih panjang, tetapi satu hal sudah pasti. Nama Ricky Kambulaya akan terus menjadi sorotan dan komoditas panas di sepak bola Indonesia. Bandung kembali mencuri perhatian di kancah sepak bola Asia. Pada hari ini, publik dikejutkan oleh kabar resmi bergabungnya Nicolas Gonzalez dengan Persib Bandung untuk babak 16 besar AFC Champions League 2026. Pemain sayap tim nasional Argentina yang memiliki nilai pasar mendekati 800 miliar rupiah itu akhirnya tiba di Kota Kembang, mencatatkan salah satu transfer paling mencengangkan dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Masuknya Nicolas Gonzalez ke skuad Persib bukan hanya soal penambahan kekuatan pemain, melainkan simbol tekad besar klub. Persib menegaskan diri bukan lagi sekedar pelengkap di level Asia, tetapi siap menjadi pesaing serius dalam perburuan trofi ACL 2026. Sejak pagi, suasana Bandung terasa tidak biasa, dipenuhi semangat dan rasa penasaran. Kabar kepindahan Gonzalez langsung meledak di media sosial. Bandara dijaga ketat aparat keamanan dan dipadati jurnalis dari dalam maupun luar negeri, sementara ribuan bobotoh mengikuti setiap momen kedatangan sang bintang melalui layar ponsel. Saat Gonzalez muncul dengan jaket biru khas Persib, sorakan spontan pun menggema. Nama Nicolas Gonzalez sudah lama dikenal di panggung sepak bola dunia. Ia dipandang sebagai salah satu winger Argentina paling tajam dalam 10 tahun terakhir. Kecepatan, determinasi, serta insting mencetak gol membuatnya bernilai tinggi di pasar internasional. Nilai hampir 800 miliar rupiah yang disematkan padanya mencerminkan kualitas serta pengalamannya di level tertinggi. Kepindahan ini langsung dilabeli sebagai transfer termahal dan paling bergengsi dalam sejarah sepak bola nasional. Yang semakin mengejutkan, Gonzalez datang dalam kondisi usia dan performa yang masih sangat kompetitif, bukan sebagai pemain yang mendekati akhir karir. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, nuansa biru Persib mendominasi jalanan. Flare dinyalakan dan nyanyian bobotoh terdengar tanpa henti. Banyak pengamat menilai sambutan ini sebagai yang terbesar sejak masa emas Persib di kompetisi Asia, sekaligus menandai tingginya harapan yang kini melekat pada Gonzalez. Dalam pernyataan singkatnya setibanya di Bandung, Gonzalez menyebut Persib sebagai klub besar dengan dukungan supporter yang luar biasa. Ia menegaskan ambisinya untuk membawa Persib melangkah sejauh mungkin dan tampil menonjol di ACL 2026. Dari sisi teknis, Gonzalez dianggap sebagai pemain serba bisa. Ia mampu beroperasi di kedua sayap, unggul dalam duel 1 lawan 1, serta efektif dalam menciptakan maupun menuntaskan peluang. Kehadirannya diyakini akan memberi dimensi baru pada permainan Persib, terutama saat menghadapi kekuatan Asia dari Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Timur Tengah. Pelatih Persib kabarnya telah menyiapkan peran spesial bagi Gonzalez sebagai pusat daya gedor tim. Ia akan diberi ruang untuk berkreasi tanpa merusak keseimbangan permainan. Kolaborasinya dengan pemain lokal dan asing di lini depan disebut-sebut berpotensi menjadi salah satu kombinasi paling mematikan di Asia pada musim ini. Bek Persib Bandung, Federico Barba, mengaku gembira atas dukungan penuh yang diberikan bobotoh kepadanya. Pada pertandingan pekan ke-15 Super League 2025-2026 yang digelar Senin, Barba dipercaya mengemban ban kapten. Sejak awal musim, pemain asal Italia itu tampil stabil meski sempat absen sementara akibat cedera. Setelah pulih, Barba kembali menjadi figur penting di lini belakang Maung Bandung. Penampilan solidnya membuat bobotoh memberikan apresiasi besar. Saat menghadapi Bayangkara, namanya terus diteriakan sebagai bentuk dukungan dan motivasi dari supporter. Barba menyebut momen tersebut sebagai pengalaman yang sangat istimewa. Ia merasa dihargai dan seolah menjadi pusat perhatian di lapangan, hasil dari kerja keras dan usahanya tampil maksimal. Ia mengaku mendengar langsung dukungan tersebut saat pertandingan berlangsung. "Saya merasa seperti seorang superstar," ujar Barba, dikutip dari Tribun Jabar. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada bobotoh yang tak henti memberikan dukungan. Menurutnya, para supporter menjadi alasan utama para pemain berjuang sepenuh tenaga di lapangan. Mendengar namanya dinyanyikan puluhan ribu pendukung menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Ia menegaskan betapa luar biasanya dukungan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh bobotoh.
Barba mengatakan bahwa dirinya selalu memberikan segalanya di lapangan dan merasa usaha itu benar-benar diapresiasi. Selain itu, pengalaman memimpin Chant di tengah lapangan juga menjadi momen berkesan baginya. Sebagai pemain yang baru bergabung musim ini, kesempatan tersebut terasa sangat berharga. Atmosfer stadion pun semakin semarak dengan kehadiran lebih dari 20.000 penonton. Barba mengakui mungkin penampilannya saat memimpin Viking Club belum sempurna, namun tetap sangat menyenangkan. Ia juga menutup dengan mengapresiasi atmosfer stadion yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang hadir langsung memberikan dukungan.